Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir tahun atau biasa disingkat PAT ya. Untuk kelas 4, tema 9, bagian kedua. Nah, bagian kedua ini terdiri dari muatan pelajaran IPA, IPS, dan SBDP. Soal-soal ini berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru di kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Baik, sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1 ya. Waduk Jatiluhur merupakan waduk terbesar di Indonesia yang fungsinya digunakan untuk A. Pembangkit listrik tenaga uap, B. Pembangkit listrik tenaga gas, C. Pembangkit listrik tenaga air, D. Pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang jelas ini jawabannya adalah C. Pembangkit listrik tenaga air ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik adalah, ini gampang sekali ya. A. Kipas angin dan kasur, B. Televisi dan blender, C. Kulkas dan lemari, D. Magicom dan karpet. Nah, ini televisi dan blender. Jadi yang kedua-duanya menggunakan alat listrik. Ini yang pilihan yang lain, satu pakai alat listrik, yang satu bukan. Jadi pilih yang dua-duanya menggunakan energi listrik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Lihat gambar, ini ada gambar yang sedang menggunakan apa ini ya, blender ya, jus, seperti alat jus seperti itu. Nah, ini perubahan energi yang terjadi pada gambar di samping adalah A. Energi listrik menjadi energi panas, B. Energi listrik menjadi energi cahaya, C. Energi listrik menjadi energi bunyi, D. Energi listrik menjadi energi gerak. Nah, jawabannya ini tentu ya, energi listrik menjadi energi gerak. Ini sering dipakai oleh kalian di rumah atau oleh ibu kalian mungkin di rumah ya. Ini gampang sekali. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Bahan bakar biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar yang berasal dari solar. A. Kotoran sapi, B. singkong, C. biji jarak, D. padi. Nah, ini yang berasal dari ini, jawabannya biji jarak. Ini termasuk energi alternatif nih, bahan bakar pengganti ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini cara untuk menghemat energi listrik. A. Menyalakan lampu pada siang hari, B. Mematikan semua lampu pada malam hari, C. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, D. Menggunakan listrik semaksimal mungkin. Nah, ini awas ya. Apa ini B juga bisa sebetulnya ya. Tapi semua lampu. Nah, yang paling tepat ini. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Penggunaan alat pengering rambut atau hair dryer merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi A. Cahaya, B. Panas, C. Bunyi, D. Gerak. Nah, jawabannya adalah ini menjadi energi panas. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Energi geotermal merupakan energi alternatif yang berasal dari A. Panas bumi, B. Gelombang air laut, C. Bendungan air, D. Matahari. Nah, ini yang berasal dari panas bumi, geotermal itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini. Dataran tinggi merupakan wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga udaranya terasa bersih, sejuk, dan segar. Mata pencarian yang cocok untuk daerah tersebut adalah A. Petani, B. Nelayan, C. Buruh pabrik, D. Penyelam. Ya, tentunya ini petani jawabannya di daerah pegunungan seperti itu.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini maaf salah. Nah, sebentar. Setiap manusia ingin tempat yang nyaman untuk beristirahat, udara bersih dan tidak bising. Hal ini merupakan fungsi lingkungan sebagai tempat mencari makan, B. Lingkungan sebagai tempat bekerja, C. Lingkungan sebagai tempat tinggal, D. Lingkungan sebagai tempat mencari nafkah. Nah, jawabannya tentu ini ya, lingkungan sebagai tempat tinggal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia disebut A. Ekosistem, B. Lingkungan, C. Masyarakat, D. Kerja bakti. Nah, ini jawabannya lingkungan ya. Jadi yang ada di sekitarnya yang mempengaruhi kehidupan kita disebut lingkungan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Kegiatan ekonomi pada gambar di sampingnya ini ya, merupakan aktivitas manusia di daerah A. Gunung, B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Pantai. Ya jelas ini jawabannya pantai. Ini ada nelayan yang sedang menggotong perahunya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam. 1. Minyak bumi, 2. Emas, 3. Ayam, 4. Kelapa, 5. Gas alam, D. 6. Padi. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan oleh, nah yang dapat diperbaharui itu yang tidak akan pernah habis karena dapat dibuat ulang atau bisa ada kembali dalam waktu yang cepat ya. Baik, kita lihat pilihan jawabannya. A. 1, 3, dan 6, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 6, D. 2, 4, dan 6. Nah, ini jawabannya yang ini 3, 4, dan 6, ayam, kelapa, dan padi. Nah, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau ini minyak bumi, emas, nah itu bisa, kalau habis itu adanya kembali itu bisa memerlukan waktu jutaan tahun. Makanya disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk A. Bahan baku minyak goreng dan margarin, B. Bahan baku gula pasir, C. Bahan baku membuat kosmetik, D. Bahan baku rokok. Nah, ini jawabannya sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kelapa sawit ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap ekosistem adalah A. Penebangan dan pembakaran hutan, B. Penggunaan bahan pestisida sesuai kebutuhan, C. Penanaman pohon bakau di tepi pantai, D. Reboisasi. Ya jelas jawabannya ini ya, penebangan dan pembakaran hutan. Ini sangat berpengaruh dampaknya, terutama dampak buruk bagi lingkungan. Sekarang nomor 15. Ini muatan pelajaran SBDP ya. Bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut A. Nada, B. Tempo, C. Ritme, D. Birama. Nah, jawabannya ini nada ya. Nah, jadi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu itu disebut nada. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Lagu daerah Bungong Cempa berasal dari daerah A. Sumatera Utara, B. Sumatera Barat, C. Nangro Aceh Darussalam, D. Lampung. Nah, ini dari Aceh ya, Bungong Cempa. Itu kalian sudah hafal lagunya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Ada sebuah gambar bunga ini ya. Gambar di atas merupakan bunga nasional dari negara A. Jepang, B. Cina, C. Malaysia, D. Indonesia. Ini dari Indonesia ya, bunga melati. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Petikan lagu di atas diambil dari lagu yang berjudul A. Indonesia Raya, B. Tanah airku, C. Mengheningkan Cipta, D. Syukur. Nah, ini jawabannya ini Pak ya, tanah airku. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19.
Lagu Desaku Yang Kucinta menggambarkan tentang kehidupan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. B. Kehidupan lingkungan sejuk layaknya seperti di kota merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. C. Kehidupan lingkungan sejuk layaknya seperti di desa permai merupakan kehidupan yang tidak disenangi banyak orang. D. Kehidupan lingkungan sejuk layaknya seperti di kota merupakan kehidupan yang tidak disenangi banyak orang. Ini hampir serupa jawabannya, yang paling tepat ini A ya. Jadi suasana di desa yang sejuk dan nyaman. Jadi ini isi lagu dari Desaku Yang Kucinta ini. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah ini perhatikan, saya lagu di bawah ini memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Titik. Lanjutan saya lagu di atas adalah ini lanjutannya setelah ini yang 3 baris ini ya. A. Gunung menjulang tinggi. B. Berpayung awan. C. Oh indah pemandangan. D. Bagai permadani di kaki langit. Nah, ini jawabannya ini. Bagai permadani di kaki langit. Baik, kita lanjut ke soal nomor bagian 2 ya ini. Isian singkat nomor 21. Penggunaan energi listrik di rumah terutama pemakaian lampu dapat dihemat dengan cara ya tentunya menggunakan seperlunya. Ya, menggunakan seperlunya. Atau boleh menjawabnya dimatikan jika tidak digunakan atau dihidupkan jika akan digunakan. Boleh seperti itu jawabannya. Kemudian nomor 22, contoh peralatan rumah tangga yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah ini gampang sekali. Contohnya yang tadi ada ya, blender, blender, terus ada lagi kipas angin ya, kipas angin, mesin cuci. Dan banyak lagi, silakan komen di bawah ya. Jadi yang ini alat-alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak ini. Baik, kita lanjut nomor 23. Radio merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi, ya jelas ini menjadi energi bunyi ya. Nah, jadi energi bunyi jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 24. Rumput laut dapat dimanfaatkan manusia untuk, nah ini bisa, ini jawabannya sebagai bahan obatan atau bahan makanan, atau bisa juga sebagai bahan kosmetik ya. Nah, ini boleh pilih salah satu jawabannya. Yang lengkapnya seperti ini, atau ada yang lain bisa dibuat apalagi ya, silahkan komen di bawah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 25 ya. Soal nomor 25. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari adalah ya, banyak contohnya. Hal kecil saja, membuang sampah pada tempatnya. Ini salah satu kegiatan untuk melestarikan lingkungan ya. Baik, ini banyak lagi jawaban yang lainnya ya, silahkan komen di bawah, dan jawaban ini juga sudah merupakan jawaban yang tepat ya, dari pertanyaan nomor 25 ini. Baik, sekarang nomor 26. Sungai bisa dimanfaatkan untuk usaha ekonomi seperti mendirikan pasar terapung. Pasar terapung ini dapat ditemukan di Sungai Barito ya, Sungai Barito yang ada di Kalimantan Selatan. Atau mungkin ada sungai-sungai lain yang dijadikan pasar terapung, bisa. Ini jawaban yang lainnya bisa ditulis di sini ya. Silahkan komen di komentar untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Ini jawaban nomor 26, Sungai Barito, dan ada lagi yang lainnya, silahkan komen di bawah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 27. Lirik yang tepat untuk lagu di bawah ini adalah Desaku Yang Kucinta, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku.
Nah, ini jawabannya pujaan hatiku. Ini jawabannya pujaan hatiku. Baik, kita lanjut ke soal nomor 28. Maksud atau isi lagu Memandang Alam berisi tentang ya pemandangan alam ya, pemandangan alam yang sejuk ya. Apa ini salah? Berisi pemandangan alam ini sudah pemandangan alam saja ini sudah betul, atau boleh ditambahkan pemandangan alam yang sejuk gitu ya di desa itu boleh. Jadi lagu Memandang Alam ini isinya tentang pemandangan alam. Baik, kita lanjut nomor 29. Metronom adalah alat untuk mengukur kecepatan lagu ini ya. Kecepatan lagu metronom. Baik, kita lanjut ke soal nomor 30, soal terakhir. Lagu Desaku Yang Kucinta diciptakan oleh El Manik ya. El Manik. Kita geser dulu ke sini biar apa ya. Ini jawabannya El Manik. Nah, itu soal terakhir, soal 30. Jadi sampai di sini dulu video pembahasan soal penilaian akhir tahun untuk tema 9 bagian kedua yang berisi muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Pusat Update PP, klik tanda like-nya, klik tanda loncengnya, dan silahkan share ke teman-teman kalian biar ini menjadi bahan belajar untuk semua teman-teman kalian dan mungkin bisa belajar bersama ya. Nah itu, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.